MUI tidak mengambil posisi memfatwakan alirannya sesat. Tapi yang difatwakan itu apa? Ajarannya. Fatwa MUI menyatakan sesat paham yang mengajarkan adanya kemaksuman imam atau pemimpin. Banyak di Indonesia ini aliran-aliran, Pak. Ada Ahmadiyah, ya, ada ini, ada itu sebagainya. Yang terakhir, ya, yang bisa bahasa malaikat katanya, bisa ngobrol sama orang mati dalam kubur, apa bahasa Suryani, ya, macam-macam aliran. Tapi yang memiliki kekuatan ini sekarang itu cuma aliran Syiah. Kalau yang lain-lain itu kecil-kecil, ya. Tapi yang memiliki akar sejarah yang panjang, makanya kalau Ahmadiyah itu kan, ya, di Pakistan itu dilarang di negaranya, ya, di India saja dilarang oleh umat Islam di India. Ahmadiyah itu hanya bisa hidup di mana? Di Inggris. Ya, Inggris ini memang salah satu negara yang banyak melindungi aliran-aliran sesat. Ya, makanya nggak heran itu yang melahirkan Israel di Inggris. Ya, jadi hati-hati. Ya, termasuk Ahmadiyah itu pusatnya sekarang di Inggris. Ya, Qadianiyah di Inggris. Ya, macam-macam aliran sesat itu banyak di Inggris. Nah, Amerika sekarang mensponsori banyak untuk mengadu domba umat Islam. Ya, dengan apa? Dengan berbagai masalah-masalah yang muncul di dunia Islam. Nah, sebab itu diperlukan kehati-hatian, kewaspadaan kita. Saya tulis di situ, ya, di buku ini, ya, kewaspadaan kita ini terhadap ancaman bahaya laten, ya, aliran-aliran agama yang berasal dari luar, ya, akidah Islamiyah, ya, berasal dari negara lain, ini yang harus diwaspadai. Jadi ketahanan nasional juga harus terlibat di sini, ya, karena mereka mengekspor ideologi revolusi. Ya, jadi Khomeini itu bawa ideologi revolusi Syiah, revolusi Iran, ya, yang dulu nama istilahnya revolusi Islam. Wah, dulu banyak digandrungi, Pak, oleh anak-anak muda tahun 80-an awal. Intelektual kita banyak terpengaruh oleh gerakan revolusi Khomeini di Iran, ya. Dan salah satu yang, ya, radikal yang menyebabkan pemboman pertama sebelum aksi terorisme di Indonesia itu adalah dari kelompok Syiah yang ngebom Candi Borobudur itu dulu pertama, ya. Jadi sebelum ada bom Bali, bom apa itu duluan dia, ya, mengajarkan paham terorisme di negara kita yang kita cintai. Maka itu perlu dilibatkan apa? Kewaspadaan, ya, kehati-hatian, ya, para ulama. Nah, kalau ulama, Majelis Ulama Indonesia itu sudah banyak mengeluarkan fatwa, ya, terkait paham praktek-praktek ajaran-ajaran yang bersumber dari ajaran Syiah. MUI tidak mengambil posisi memfatwakan alirannya sesat karena banyak pertimbangan, ya. Ya, salah satunya, ya, ini ada negaranya, kemudian mereka juga mengirimkan jamaah haji juga itu ke Saudi, ya. Jadi untuk menyebut suatu aliran itu sesat, MUI berhati-hati. Tapi yang difatwakan itu apa? Ajarannya. Yang mana ajaran itu orang tahu bahwa ini, ya, biasa dipraktekkan oleh mereka. Apa saja fatwa MUI terkait dengan ajaran Syiah? Satu, sudah difatwakan tentang haramnya kawin kontrak, nikah mut'ah. Ya, itu khas ajaran Syiah itu. Yang kedua, Majelis Ulama Indonesia sudah memfatwakan, ya, tentang sesatnya paham yang mencaci maki dan mengkafirkan sahabat Nabi Muhammad. Yang ketiga, fatwa MUI menyatakan sesat paham yang mengajarkan adanya kemaksuman imam atau pemimpin.
ya. Jadi kalau pemimpin itu dianggap maksum, ya tidak ada dosa, ya, bebas dari kesalahan, kemudian dia ditopang oleh akidah-akidah yang menyimpang, maka itu salah satu paham yang sesat menurut fatwa Islam Indonesia. Yang ketiga, kalau ada paham yang menyatakan bahwa Al-Quran ini kurang, tidak sempurna, palsu, nah itu berarti dia sesat. Ya, belum lagi fatwa yang lain mengatakan bahwa Indonesia ini umat Islamnya itu adalah berpahamkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, termasuk ormas-ormas Islam ini dari dulu sudah berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah aswaja yang di kalangan Nahdlatul Ulama atau Ahlus Sunnah secara mafhum yang luas sebagaimana yang dipraktekkan oleh ormas-ormas Islam modernis lainnya. Nah itu, jadi tidak boleh kita menyebarkan sebuah paham yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini di negeri Indonesia yang memang dominan mayoritas mutlak itu masyarakatnya berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, nah itu barangkali panduan-panduan dari Majelis Ulama Indonesia kita terkait dengan paham-paham aliran-aliran ya yang berkembang di Indonesia ini, karena rentan sekali ya kalau kita tidak mengantisipasi aliran-aliran ini akan menggerogoti ya persatuan dan kesatuan umat Islam, ya akan merusak persatuan Indonesia, dan juga akan menggerogoti ideologi negara, ya, ideologi Pancasila. Dia kiblatnya taat ulil amrinya bukan taat ulil amri ke pemerintah Indonesia itu, yang model-model begitu ya. Dia lebih mentaati siapa? Perintahnya ulil amri 12 imam ya. Dan yang atau mewakili, nah, itu namanya konsep wilayatul faqih. Kalau 12 imamnya udah gak ada, yang terakhir gaib, maka ada penggantinya. Penggantinya itu ya itu aneh sekarang. Dipilih ya secara demokratis, tapi penggantinya 12 imam ini itu ditaati seperti kita mentaati Allah dan Rasul. Ya, tidak boleh ada yang protes, tidak boleh dipertanyakan kebijakan-kebijakannya, pokoknya semua dijamin surga. Ya. Hati-hati yang begitu-begitu ya.